Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam webinar program pemberdayaan. Walaupun kami tidak dapat bertemu langsung. Saya mewakili kelompok mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu para peserta webinar program pemberdayaan keluarga pembuatan keripik pisang. Webinar ini diadakan untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada mata kuliah pemberdayaan keluarga. Program ini diadakan oleh mahasiswa PKK angkatan 2017. Program ini diadakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, serta dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Adam Stanley sebagai pembicara 1, Husnul Alifa sebagai pembicara 2, Andi Dia sebagai operator, dan saya Carolina sebagai moderator. Baiklah, kita akan mulai memasuki acara. Untuk pemateri 1, Adam Stanley, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Carolina untuk kesempatannya. Jadi hari ini, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengolah pisang menjadi keripik dan menjadi olahan yang dapat dijadikan sebagai bidang usaha. Lanjut. Nah, pertama-tama kita mengenal buah pisang. Apa sih pisang itu? Nah, pisang yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari tergolong buah yang ditanam di Indonesia dan tergolong buah yang murah. Manfaat buah pisang itu kita udah banyak tahu ya. Selain itu juga disukai oleh berbagai umur, mulai dari anak sampai dewasa, karena teksturnya yang empuk dan rasanya manis jika sudah matang. Nah, buah pisang ini juga bisa diolah dengan berbagai macam cara. Ada yang langsung dimakan, direbus, digoreng, dibuat selai. Pisang diolah menjadi keripik ataupun dibuat yogurt pisang. Kita ketahui pisang itu banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaat buah pisang. Berikut merupakan manfaat-manfaat buah pisang. Para peserta sekalian, buah pisang ini memiliki manfaat bagus untuk pencernaan, mengobati anemia, bagus untuk ibu hamil, untuk diet alami, menyegarkan wajah, dan mencegah asma. Seperti kita ketahui, buah pisang ini banyak banget manfaatnya. Selain ada manfaatnya, berikut merupakan bagaimana cara membuat pisang menjadi olahan keripik yang lezat dan menguntungkan. Dalam membuat keripik pisang, yang pertama-tama kita harus mengenali alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama-tama, para hadirin, yang pertama kita membutuhkan baskom untuk wadah sebagai wadah untuk pisangnya. Kedua itu ada talenan sebagai alas memotong. Selanjutnya ada alat perajang atau slicer. Ada pisau stainless steel, ember plastik, penggorengan, vacuum frying, dan sealer. Nah, sealer ini berguna untuk membungkus atau mengemas si pisang tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya sebelum kita mengolah keripik pisang, ada baiknya kita mengenali jenis-jenis dan macam-macam dari buah pisang itu sendiri. Adapun jenis-jenis buah pisang yang dapat dimanfaatkan menjadi olahan keripik pisang, yakni sebagai berikut. Mungkin para hadirin sering mendengar nama-nama pisang jenis. Lanjut. Oke, setelah ini akan ada step by step dari cara pembuatan keripik pisang.
Lanjut. Nah, yang pertama itu ada keripik pisang gurih. Nah, untuk pembuatan atau proses pembuatan itu yang pertama ialah kupas terlebih dahulu pisangnya. Lalu iris tipis dengan cara menyerong. Campur air dan kapur sirih ke dalam wadah, aduk sampai kapur sirih larut semua. Yang ketiga, rendam pisang yang sudah dipotong ke dalam air kapur sirih selama 30 menit untuk menghilangkan getah-getah pisangnya. Nah, yang keempat, setelah itu angkat dan bilas menggunakan air bersih, lalu tiriskan. Selanjutnya, goreng pisang pada minyak yang banyak dan panas, goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, lalu ditiriskan. Nah, setelah tiris, taburi keripik pisang dengan sedikit garam, dan keripik pisang gurih siap disantap bersama keluarga. Lanjut. Nah, resep yang kedua ialah keripik pisang manis. Keripik pisang manis ini hampir sama prosesnya sama keripik pisang yang gurih tadi. Kita kupas dulu terlebih dahulu pisangnya, direndam menggunakan air kapur sirih, lalu direndam selama 30 menit. Setelah tiris, kita goreng. Namun di bagian keripik pisang manis ini, kita akan membuat gulanya sendiri sebagai nanti rasa manisnya tersebut. Jadi cukup merebus air bersama gula merah, masak sampai larut. Kemudian setelah dingin, gula merahnya ini disiram di keripik pisangnya. Lanjut, ada resep keripik pisang yang ketiga, yaitu keripik pisang coklat. Sama juga cara pembuatan awalnya, seperti keripik pisang pada umumnya, namun kita di sini membuat lapis coklatnya tersebut. Yang pertama ialah campurkan coklat bubuk, maizena yang sudah disangrai, dan gula halus. Yang kedua, masukkan lapisan coklat ke dalam wadah yang ada tutupnya. Lalu masukkan juga keripik pisang yang sudah dingin. Kocok wadahnya sampai seluruh permukaan pisangnya tercampur dengan lapisan coklat, dan keripik pisang coklat siap dinikmati. Nah, setelah step by step yang saya sudah jelaskan, para peserta bisa menonton video yang nanti akan kita tampilkan mengenai proses pembuatan keripik pisang sendiri.
Nah, keunggulan produk keripik pisang yaitu yang pertama ialah lanjut. Nah, harga keripik pisang ini kan cukup mudah dan bisa dijangkau oleh berbagai kalangan. Kualitas yang ada pada keripik pisang ini tentunya pasti terjamin, sebab proses pembuatan keripik pisang ini sangat mengutamakan kebersihan dan kehigienisan. Produk keripik pisang ini tersedia dalam berbagai ukuran kemasan dan mengapa kita sebagai narasumber atau moderator kita menampilkan atau membuat pelatihan keripik pisang ini karena kan keripik pisang ini cukup mudah dijangkau dan harganya murah, jadi tentunya untuk masyarakat itu sendiri atau peserta yang menonton video ini akan mudah juga atau karena harganya terjangkau jadi mudah untuk dijual dan bahannya ini kan mudah didapatkan sehingga bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, nah, cara menjual dan mempromosikan keripik pisang buatan Anda yang pertama ialah yang pertama itu, ketahui target pasar Anda. Yang kedua, menggunakan sosial media. Kan sosial media ini udah umum kan? Pasti rata-rata masyarakat itu udah punya sosial media seperti misalnya Facebook yang umum atau Instagram. Nah, yang ketiga itu menawarkan produk secara gratis. Keempat, memilih tempat strategis yang umumnya pasti yang dijangkau atau lalu lalang orang. Nah, yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan 7, yaitu informasi dari individu ke individu lain. Nah, selamat mencoba dan sukses ya para peserta. Baiklah, terima kasih untuk Adam dan Alifa atas pemaparannya hari ini. Nah, mudah sekali kan bahan-bahan yang didapatkan dan cara pembuatannya pun juga mudah. Untuk para peserta, pada program pemberdayaan ini diharapkan membaca rules di deskripsi dan jangan lupa untuk like video ini dan komen, dan jika ingin ada yang bertanya bisa di kolom komentar. Nah, nanti kita akan mengacak secara random 5 pemenang dan masing-masing itu mendapat 20.000 pulsa. Nah, terima kasih atas kesediaan waktunya para peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.